Halo semuanya, perkenalkan saya Alven Ardi Miswandi dengan NIM 2019 102 303 11176. Di sini saya akan membahas tugas deteksi dini gangguan psikologi tentang fear of missing out. Nah, dalam materi ini saya akan membahas 3 hal. Yang pertama, kajian literatur meliputi dari pengertian, aspek-aspek, dan faktor FOMO. Kemudian yang kedua ada metode assessment yang saya gunakan menggunakan skala dari FOMO. Dan yang ketiga adalah hasil dari asesmen yang saya lakukan kepada salah satu subjek. Oke, yang pertama adalah kajian literatur tentang fear of missing out. Nah, fear of missing out merupakan suatu teori yang didasari oleh teori self-determination. Nah, secara teori, Przybylski menjelaskan fear of missing out sebagai ketakutan akan kehilangan suatu momen yang dianggap berharga oleh individu atau kelompok, di mana individu atau kelompok tersebut tidak hadir di dalamnya dan selalu berkeinginan untuk tetap terhubung dengan apa yang orang lain lakukan di internet atau di dunia maya. Nah, fear of missing out ini menimbulkan perasaan jauh, stres, dan kehilangan bagi individu yang mengalaminya jika tidak mengetahui peristiwa penting dari individu atau kelompok lain. Hal ini berlandaskan oleh determinasi sosial, di mana media sosial memberikan efek pembanding antara individu mengenai tingkat kesejahteraan. Nah, kemudian ada aspek-aspek FOMO. Yang pertama, relatedness. Tidak terpenuhi relatedness. Relatedness merupakan kebutuhan seseorang untuk merasakan perasaan tergabung, terhubung, dan bersama dengan orang lain. Kondisi seperti kedekatan yang kuat, hangat, dan peduli dapat memuaskan kebutuhan untuk tetap terhubung, sehingga individu memiliki kesempatan lebih untuk berinteraksi dengan orang-orang dan terus mengembangkan kompetensi sosialnya. Nah, kemudian yang kedua adalah tidak terpenuhinya self. Kebutuhan self berkaitan dengan kompetensi dan otonomi. Kompetensi sendiri didefinisikan sebagai keinginan individu yang melekat untuk merasa efektif dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan otonomi sendiri merupakan pengalaman merasakan adanya pilihan, dukungan, dan kemauan yang berhubungan dengan memulai, memelihara, dan mengakhiri keterlibatan perilaku. Kemudian ada faktor-faktor yang dapat memengaruhi FOMO. Yang pertama adalah usia dan gender. Przybylski menemukan dalam surveinya bahwa partisipan muda dan berjenis kelamin laki-laki memiliki kecenderungan yang tinggi terhadap perilaku FOMO. Sedangkan Fuster pada tahun 2017 menunjukkan bahwa mengakses media sosial melalui ponsel memiliki perilaku yang adiktif dan sangat berhubungan dengan FOMO. Dari hasil penelitiannya, sebanyak 7,6% terjadi pada remaja yang lahir pada tahun 2000 sampai 2001. Kemudian faktor yang kedua adalah penggunaan media sosial. McMahon dan Pospisil mengungkapkan bahwa generasi saat ini memiliki fokus interaksi sosial antar satu sama lain yang terjadi pada media sosial. Media sosial sendiri dapat menyebabkan seseorang menjadi berperilaku adaptif. Kemudian yang terakhir adalah motivasi. Przybylski mengidentifikasi rendahnya kepuasan terhadap kebutuhan kompetensi, otonomi, dan hubungan dengan orang lain dianggap sebagai individu yang memiliki level FOMO yang tinggi. Nah, kemudian adalah metode assessment. Untuk mengukur FOMO, diukur menggunakan skala yang telah dibuat oleh Przybylski pada tahun 2013 yang telah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia oleh Angga Dwi Putra pada tahun 2017. Skala FOMO ini telah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia dan memiliki nilai reliabilitas sebesar 0,790 dan nilai validitas sebesar 0,05. Nah, pada skala ini, semakin tinggi skor total FOMO yang diperoleh oleh individu, maka semakin tinggi pula tingkat FOMO dan sebaliknya. Skala yang telah diadaptasi ini memiliki 5 alternatif jawaban, yaitu STS sangat tidak sesuai, TS tidak sesuai, CS cukup sesuai, S sesuai, SS sangat sesuai, sehingga data akan berbentuk ordinal. Kemudian dari hasil asesmen yang telah saya lakukan kepada satu subjek menghasilkan bahwa subjek mendapati skor 30 dari 50. Hal ini menandakan bahwa subjek memiliki kecenderungan perilaku fear of missing out. Subjek menggunakan sosial medianya lebih dari 5 jam per hari untuk mengakses WhatsApp, Twitter, dan TikTok. Subjek juga mengaku bahwa ia memiliki teman dekat lebih dari 10 orang. Jika dikaitkan dengan teori di atas, melalui hasil asesmen yang telah dijawab oleh subjek menunjukkan hasil bahwa subjek tidak terpenuhi akan relatedness-nya. Subjek sangat ingin bergabung, bertemu, dan terhubung dengan teman-temannya dan tidak ingin melewatkan hal itu. Subjek pun mengaku bahwa ia merasa terlalu banyak menghabiskan waktu untuk mengikuti segala hal dengan teman-temannya. Terakhir, subjek pun mengakui jika ia takut ketika mengetahui teman-temannya bersenang-senang tanpa dirinya. Oke, sekian hasil deteksi dini gangguan psikologi dari FOMO terhadap satu subjek saya. Terima kasih.